Kita lanjut kembali ya. Dan bagi teman-teman yang ada di YouTube ya, yang sudah waktunya sholat bisa menghentikan di ikramnya ya, di YouTube-nya, kemudian nanti mungkin bisa dilanjut lagi ikuti rekamannya ya. Nah di sini mohon izin kita lanjut sebentar ya untuk kita tambah ilmu, baru setelah itu kita sholat isya berjamaah. Tafadhal Ustaz. Syifa'us Saqim, jadi Syifa'us Saqim obat untuk orang-orang yang sakit. Nah, beliau kumpulkan ini hadis sesuai dengan kebutuhan kita, orang-orang yang awam. Kira-kira amalan apa sih yang harus kita lakukan, enteng, ringan, tapi sangat penting, pahalanya hebat, besar, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, sebelum kita masuk kepada kitab, ada beberapa poin yang harus kita faham dan kita ingat, karena saya yakin Bapak dan Ibu tidak ada yang belajar kecuali ingin mendapatkan ilmu dan ingin mengamalkan ilmu. Kalau bahasanya Ustaz Rasulullah, mempraktikkan ilmu, dipraktikkan gitu ya. Kita nyontek di YouTube-nya Ustaz. Jadi dipraktikkan. Jadi tidak ada yang hadir belajar kecuali pasti ingin diamalkan. Kalau saya dipraktikkan, diamalkan gitu. Ya, tidak ada yang ingin yang duduk di majelis ini kecuali dia pengen tahu ilmu dan dia harus mengamalkan. Maka untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang membimbing kita, yang menyelamatkan kita, yang memberikan berkah kepada kita, ada beberapa poin yang harus kita ingat. Yang pertama, kita percepat sedikit karena kita akan masuk tema. Yang pertama adalah sahihin niyah. Yang pertama, Ibu perbaiki, perbagus, perindah niat kita saat kita duduk hadir di dalam majelis ilmu. Ini yang utama. Bersihkan hati kita dari sifat-sifat ataupun kondisi-kondisi yang tidak mendukung atau menghalangi datangnya ilmu. Bersihkan hati kita, karena kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau bilang, hati kita ini seperti tempat bejana gitu. Tempat dia gitu, tempat ini jika kotor, jika tempat ini kotor, apapun yang masuk ke tempat itu akan kotor. Kalau ini tempat ini kotor, misalnya bau, ada bau minyak wangi atau mungkin ada noda, cat atau apa, dimasukkan air sebersih apapun, dia masuk ke tempat itu, dia akan kotor. Itu hati. Ya, bagaimana jika yang akan masuk adalah nur, ilmu, hadis, perucapannya Rasulullah SAW ke dalam hati itu, dia tidak akan manfaat. Dia tidak akan membersihkan hati, dia tidak akan menyelamatkan, karena sebelumnya hatinya ini belum bersih. Ibu kalau misalnya beli bakso, bawa ini tempat, bang beli bakso bang, bawa mangkoknya kotor, kira-kira dituangin nggak tuh bakso? Enggak Pak, enggak Bu. Pasti dia apa? Bersihkan dulu, baru nanti dikasih baksonya. Begitulah Allah. Allah tidak akan memberikan ilmu kalau hati kita belum bersih, niat kita belum lurus, niat kita belum hadir di dalam mencari ilmu. Maka sahihin niat. Yang pertama, saat kita hadir di majelis ilmu, bersihkan hati kita semuanya. Ya Allah, saya hadir ke majelis ilmu ini hanya mencari ridhamu ya Allah.
Ya Allah, saya hadir ke majelis ilmu ini hanya ingin mengamalkan ilmu-ilmu yang Engkau berikan. Maka ini nanti yang akan diberikan kefahaman, diberikan keberkahan. Begitu juga teman-teman kita ini, santri-santri kita. Ada hadis Rasulullah, man amila bima alima allamallahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, ilmu yang dia dapat langsung diamalkan, maka Allah akan berikan kepada dia ilmu yang belum pernah dia ketahui. Masya Allah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad juga, beliau mengatakan, man lam yantafi' biqalilil ilmi fal intifa' bi aktsarihi ab'ad. Orang yang tidak mengamalkan ilmu yang sedikit yang dia dapat, maka untuk mengamalkan ilmu yang banyak mustahil. Jadi bermula dari ilmu yang sedikit. Niatkan dalam hadir di majelis ilmu ini semata-mata mencari ridhonya Allah yang pertama. Yang kedua, niatkan untuk mengamalkan apapun yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, siapapun. Niatkan saya akan mengamalkannya. Al-Imam Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ilmihi ya wa man bi ilmihi ya wa man bi ilmihi ya'malu fa'mal walau bil usyri zakati takhruj bi nuril ilmi min dhulumati. Amalkanlah ilmu walaupun 1/10 yang kau tahu, maka engkau akan keluar dari kegelapan hidup dengan cahaya-cahaya ilmu. Ilmu ini, majelis ilmu ini nanti yang akan membimbing, mengarahkan, menuntun kehidupan kita di dalam ridhonya Allah selama niatnya benar. Yang kedua, yang akan kita baca khususnya di majelis kita, Syifa'us Saqim, ini adalah kalam-kalam mulia yang akan ibu dengar, bapak dengar dari majelis ini. Insya Allah mulai malam ini adalah ucapannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ghazali tidaklah beliau membaca hadis kecuali setiap satu hadis beliau sholat 2 rakaat. Ta'ziman kepada Rasulullah, pengagungan kepada Rasulullah. Satu hadis sholat 2 rakaat. Sholat apa ini? Sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak. Mutlak. Mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi kalau dia 1-2 hadis berapa? 2 kali. 2 kali sholat. Nah, sehingga saat kita mengagungkan baginda Nabi SAW, ini nanti yang akan menghidupkan hati-hati kita semua. Masya Allah. Hati-hati jika kita mendengar sebuah hadis lalu kita meremehkannya, meninggalkannya. Maka saya sangat berharap seharusnya dan wajib memang saat kita berada di tempat-tempat seperti ini untuk meng-close, men-silent apapun yang menghilangkan fokus kita kepada ilmu. Khawatir ibu kalau lagi ngomong, bapak ibu lagi ngomong nih, terus lagi ngomong sama saya, terus saya sibuk main handphone. Kira-kira gimana? Kesel apa enggak? Kesel apa enggak? Kesel. Yang ini yang dikhawatirkan. Yang akan kita baca ini hadisnya Nabi, seolah-olah Nabi berbicara kepada kita. Lalu saat Nabi berbicara kepada kita, saat berjalan pelajaran hadis, lalu kita sibuk karena tidak ada pengagungan kepada kalamnya Nabi Muhammad. Ini yang dikhawatirkan. Nanti majlis ini bukan tambah dekatkan diri kita kepada Nabi, malah kita dijauhin sama Nabi Muhammad SAW. Itulah ulama-ulama dulu. Begitu hati-hati sekali di dalam mempelajari ilmu hadis. Begitupun Al-Quran, ada etikanya. Bahkan Al-Quran ada At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, karangan Imam Suyuti. Ada tuh santri-santri yang menghafal Al-Quran, ada kitabnya.
Di situ bagaimana cara menghafal, bagaimana duduknya, bagaimana membacanya, bagaimana menghadapnya, bagaimana pakaiannya. Kenapa? Karena yang dia baca adalah kalamullah. Nah, ini adalah hadis ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah wafat. Siapa yang meneruskan Rasulullah? Guru-guru mereka lah. Al-ulama hum warathatul anbiya. Maka Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, sebelum kita nanti mulai malam ini, insya Allah semuanya sehat, panjang umur ya. Kita akan membaca dalam pertemuan kita, kajian kita khususnya kitab Syifa'us Saqim. Tanamkan, fahamkan bahwa yang akan kita dengar dari pengajian ini adalah ucapan Nabi yang pernah diucapkan 1400 tahun yang lalu. Saat ini kita akan dengarkan bersama-sama. Ya, baik, itu 2 poin yang harus kita jaga, niat yang betul dan ta'zim kepada majelis ilmu. Masih banyak lagi bab-babnya sebetulnya, bab orang yang menuntut ilmu, tapi ini sudah cukup. Kita ambil keberkahan kitab daripada Syifa'us Saqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah wa adama nafa' bi ulumihi wa ulumikum fid dharain. Amin. Radhiyallahu anhu wa ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Bapak dan Ibu, kitab ini di setiap kitab-kitab pasti kita akan jumpai Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengapa setiap kita jumpai kitab itu ada Bismillah? Satu, kita mengikuti gayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak mengawali segala sesuatu kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang kedua, kita mengikuti Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an, begitu kita buka, yang pertama kali kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka kitab ini pun sebelum masuk kepada pembahasan hadis diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara yang penting jika tidak diawali dengan bismillah maka dia terputus, maknanya tidak ada berkahnya. Jadi setiap apapun awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kisah di dalam kitab hadis, di dalam kitab disebutkan seorang wanita mulazimah bismillah. Ada seorang wanita yang selalu melazimkan bismillah, Ibu. Jadi dia ngapain aja bismillah. Dia mau duduk bismillah, dia mau bangun bismillah, dia mau ngambil apa ini namanya Ustaz? Garpu. Melo apa nih yang merah? Buah naga. Bismillah. Bismillah. Ditusuknya bismillah, diangkatnya bismillah, dimasukin ke mulut bismillah. Kalau saya masukin benar nggak bisa ngomong. Ditaruh lagi bismillah, dilepasin semuanya bismillah, bismillah terus. Subhanallah, ini suaminya munafik Ustaz. Gak demen banget punya istri soleha. Allah. Kesel Pak. Kesel ini, ya Allah, ini istri dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Dikit-dikit bismillah, apa aja bismillah. Lepas kacamata bismillahirrahmanirrahim, naruh bismillah, bismillah. Akhirnya ini suami pengen ngetes istrinya. Bu, katanya, ya ini kantong uang. Ibu simpen, besok habis subuh sebelum saya berangkat ke pasar saya minta. Baik Pak, nih Bismillahirrahmanirrahim, diangkat. Bangun dia,
Mau naruh duitnya, bismillahirrahmanirrahim. Jalan masuk kamar, buka pintu, bismillahirrahmanirrahim. Tutup pintu, bismillahirrahmanirrahim. Datang ke lemari, buka lemari, bismillahirrahmanirrahim. Ambil laci, buka laci, bismillahirrahmanirrahim. Taruh duit, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Balik bismillah sampai ke depan suaminya. Pak, bismillahirrahmanirrahim. Sudah ibu taruh. Ya sudah, nggak apa-apa. Selesai tidur, pagi-pagi biasa kan, kalau ibu-ibu kan pagi-pagi bangun tidur kemana? Biasanya kan setelah kamar mandi ke dapur ya Bu ya, ngurusin bikin kopi, sarapan, rebus air, apalah tetek bengek di dapur tuh. Lihat istrinya di dapur, si suami tadi yang tadi mau masuk kamar mandi, dia masuk ke kamar, diambil dompetnya Bu. Kantong uang itu diambil, ditutup, dibuang ke sumur Bu. Kan biasanya kan pakai dibuang di sumur, pakai timba di sumurnya dibuang. Udah mandi selesai, udah minum kopi, udah sarapan. Bu, iya Pak, dompetnya mana? Iya Pak, bangun dia. Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu, bismillahirrahmanirrahim. Masuk kamar, bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu lemari, bismillahirrahmanirrahim. Buka laci, bismillahirrahmanirrahim. Ngelihat laci, bismillahirrahmanirrahim. Diambil dompetnya, tutup, bismillahirrahmanirrahim. Tutup pintu lemari, bismillahirrahmanirrahim. Buka kamar, pintu kamar, bismillahirrahmanirrahim. Sampai depan suaminya, tutup. Bah, ini dompetnya. Suami yang tutup, bismillahirrahmanirrahim. Kaget suaminya gitu. Dia kaget, bismillahirrahmanirrahim. Ibu benar ini. Bismillah, iya Pak, ini dompet Bapak. Ya Allah, langsung Bu, sini Bu, duduk dia cerita. Ya Allah Bu, maafkan saya. Ini benar dari lemari. Benar, emang kenapa? Ya Allah, Bu tahu nggak, ini tadi bangun tidur ini saya buang di sumur Bu. Ya Allah. Baru dia mengakui kehebatan bismillahirrahmanirrahim. Orang yang melazimkan bismillahirrahmanirrahim dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dijaga, tapi yakin. Masih boleh cerita Ustaz? Ini belum masuk bab ini. Ini baru bismillah. Kemarin kita ngaji ini nazam Aqidatul Awal. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Udah hafal belum nih? Ya sama-sama. Oh iya, bismillah. Ya biar hafal, tambahin ya. Siap. Pas masuk abda'u juga ya. Ya. Wahid, Isnan, Salas. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان الحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وهدى وآله وصحبه ومن تبع سبيل الدين الحق أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان الحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان والحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تأول أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان والحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تهول. Biar nyambung sama kitab Aqidatul Awal. Ini yang hafal ini syair dijamin ahli surga. Masya Allah. Ini ada asbabnya, ada sebabnya. Ini syair yang memang Nabi berikan, ya, ijazahkan. Nah, cerita sedikit tentang Bismillah. Ini semua yang saya ceritakan sebenarnya ada di kitab Ustaz. Iya. Cuman kita sadur biar nggak terlalu kaku bahasanya Ustaz. Siap. Jadi ada
seorang santri, ada seorang santri itu yang kerjaannya ibu selalu terlambat masuk kelas. Ini tadi siapa yang terlambat masuk kelas nih? Ada nggak yang terlambat nih? Hah? Tapi ini kehebatan ini santri, setiap terlambat dia bawa nangka. Bawa nangka. Nangka, tahu nangka kan ya? Nangka itu nggak penuh, sepotong aja, sedikit. Karena dia sering terlambat, jadi dia ngasihnya sedikit gitu. Kalau langsung satu banyak kan bingung dia. Sehari kalau seminggu udah 7 nangka gitu. Jadi ini begitulah sebetulnya santri itu selalu berusaha membahagiakan seorang guru. Gitu. Ya harus itu. Kalau ingin berkah ilmunya, gimana caranya guru senang? Itu yang utama. Gimana caranya nama kita ada di dalam hati. Kalau nama guru di hati kita biasa, tapi nama kita ada di guru, ini yang luar biasa. Ini yang harus kita cari. Nah, sudah. Wah, singkat cerita, terlambat bawa nangka, Yai terlambat. Karena bawa nangka, nggak marah Yainya. Cuman gitu doang gitu. Besoknya gitu, Yai terlambat. Ada nangka, masih ada nangka. Hari ketiga masih ada nangka. Hari berikutnya 5 ke 6 muridnya bingung, nangkanya habis. Dan dia masih terlambat, malu dia, Kiai. Masih terlambat Kiai. Hah? Gak ada nangka, marah deh. Kenapa terlambat? Baru tanya, kenapa terlambat? Kiai, saya ini rumah saya di seberang sungai. Jadi kalau saya ngaji, saya harus naik getek. Naik getek tuh yang digetek kita. Ya, gitu. Nah, itu kadang berebut Kiai. Jadi terkadang saya mengalah untuk orang-orang yang ke pasar yang ini, jadi saya suka terlambat. Kiai, saya minta amalan biar saya bisa jalan di atas air. Masya Allah. Ustaz punya Ustaz amalannya Ustaz. Ya Allah, ini Kiai juga bingung gitu. Ya Allah, ini murid ada-ada aja gitu. Mungkin amalan biar bisa dapat ilmu yang manfaat, biar gampang mudah menghafal ada. Ya, amalan biar terjaga dari fitnah ada. Amalan biar terjaga daripada bisikan setan ada. Nah, ini minta amalan biar bisa jalan di air. Kiainya bingung gitu, ya Allah. Tapi kalau nggak pinter bukan kiai. Ya nggak Pak ya. Dia pura-pura, ya. Kamu baca saja Bismillah nangka sepotong gitu. Nah, kiainya juga bingung, nggak ada di kitab juga Ibu. Tapi lihat tuh, santri dulu itu apa yang diomongkan kiai dipegang benar-benar, nggak didebat, nggak disepelekan. Apa yang dibilangin guru dipegang udah, yakin. Walaupun kadang-kadang nggak masuk akal. Loh Pak, Bismillah nangka sepotong, mana ada di kitab? Nggak ada. Tapi dia yakin, dipegang. Beda sama santri kita gitu. Udah jelas ditunjukin kitabnya, masih masa Ustadz, masih masa kan? Nah ini loh kitabnya dibaca, masih masa katanya, nggak percaya sama Ustadznya gitu. Ya tapi kalau Ustadz Nasrullah nggak semuanya. Semuanya sayang sama Ustadznya. Masya Allah. Sudah kayaknya bilang Bismillah, ya sudah dengan gaya kiai deh. Ya sudah baca nangka sepotong. Bu yakin ya, pulang ya toh. Selesai ngaji pulang Bu. Geteknya nungguin, karena udah tahu tiap hari geteknya nungguin Bu. Ya deh, ayo pulang. Enggak, duluan aja duluan. Wah, setel yakin loh. Setel yakin. Ya terus. Yakin. Lihat ini keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dia berdiri di atas kali, Bismillahirrahmanirrahim, nangka sepotong. Ibu, apa yang terjadi? Jalan Bu, jalan di atas air. Ini ada di kitabnya Bu, jalan di atas air. Wah, jalan. Geteknya disalib,
Ya. Getek. Masya Allah. Udah stop. Berangkat jalan di air gitu, berangkat aja gitu. Sehingga setiap ngaji nggak pernah telat dong, ya kan udah bisa jalan di air. Kiainya kangen namanya nangka, Ustaz. Di mana nih yang biasa bawain nangka gitu, dipanggil lah. Tong sini, nah sini. Kamu kenapa sudah nggak pernah bawa nangka lagi buat Ustadz, buat Kiai gitu? Kiai, alhamdulillah Kiai, saya nggak pernah terlambat sekali. Oh gitu. Jadi kamu itu sekarang dulu bawa nangka karena kamu terlambat. Iya Kiai, saya biar Kiai nggak marah gitu, saya suap pakai nangka gitu. Nah terus sekarang Kiai, alhamdulillah Kiai, saya sekarang sejak diberi ijazah doa berjalan di atas air, saya bisa berjalan di atas air. Masa katanya kamu? Suaminya merasa kaget. Doa apa kata Kiai? Doa apa? Kiainya lupa ngasih doa. Doa apa dari lupa Kiai? Orang bercanda. Doa yang dari Kiai yang mana? Bismillahirrahmanirrahim, nangka sepotong. Kakak ketawa Kiai. Kamu bercanda, gak percaya. Betul Kiai. Ya sudah, gak percaya gurunya. Sudah sehari, 2 hari, 3 hari, Kiai dapat undangan. Dapat undangan di mana? Desa sebelah. Desa sebelah. Nyebrang getek. Kebayang dong, ibu tuh. Si Kiai ini asik ngajar gitu. Padahal sudah jam 7:30 udah suruh berhenti. Kasihkan cerita. Kalau ilmu gini, Masya Allah ya. Kasihkan cerita, makas itu kan lupa udah 7:30 lewat udah. Akhirnya diingetin sama istri, bah ada undangan itu baca itu yasinan. Oh iya, ya Allah, udah gelap, ada perahu nggak? Ya Allah, bingung dia. Tapi kalau dia nggak datang, nggak ada yang mimpin. Ditunggu ini Kiai, ya Allah. Sampai di sungai ibu nggak ada perahu. Di sana di seberang tuh udah ada obor-obor pada nungguin tuh orang-orang tuh. Kiainya masih bingung, ya Allah nggak ada. Ingat, ingat. Murid saya gitu. Murid saya, masa saya kalah sama murid saya gitu. Akhirnya dia benerin sorbannya ya, dia benerin kepala. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, nangka sepotong. Dia mundur lagi, enggak ini saya dikerjain. Nggak mungkin gitu. Masa iya nggak ada di kitab, nggak ada hadisnya, nggak ada ijazahnya, kok bisa gitu. Tapi dia mikir lagi, nggak mungkin kalau murid saya berani bohong sama saya. Pasti ilmunya kualat nanti kalau bohongin saya. Ini pasti benar. Udahlah, dia pejamkan, dia lepas kacamata. Dia pejamkan matanya, ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, nangka sepotong. Langsung jebur basah semua. Basah semua baju. Ya. Ragu-ragu. Kenapa intinya? Di mana intinya? Yakin. Yakin. Muridnya itu yakin sama gurunya, gurunya nggak yakin sama diri sendiri. Ya Allah, Masya Allah. Dan sebagai penutup ya, ini kita baca Bismillah juga sudah ada di dalam kitab. Jadi insyaallah malam hari ini kita tetap mendapatkan keberkahan daripada kitab ini ya. Sebagai penutup Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 lubang ya, di mim, di ha, di rahman, mimnya rahman dan mimnya rahim. Ini sesuai dengan dosa-dosa manusia. Allah. Dosa manusia itu ada yang dilakukan di waktu malam, ada yang dilakukan di waktu siang, dan ada yang dilakukan disembunyi-sembunyi dan dilakukan dalam terang-terangan. Ini pokok dosa manusia. Ya,
Kalau kita nggak dosa di waktu siang, ya di malam. Kalau nggak malam ya siang itu. Kalau nggak terang-terangan, ya sembunyi-sembunyi. Itu poinnya. Nah, dikatakan oleh Nabi, siapa yang melazimkan dengan yakin Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya yang dilakukan waktu siang, malam, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat Ustaz. Amin, masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah kita sudah sama-sama ya, nggak terasa ya. Tadi beliau tanya sampai jam berapa ya, 7:30 ya, boleh nambah 10 menit lagi Ustaz. Masya Allah, sekarang sudah nyampe jam 19.40. Inilah ilmu. Jadi kalau kita ya mendapatkan ilmu yang barokah, rasanya waktu itu berjalan dengan sangat cepat sekali ya. Ini ilmu yang barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat ya, dan kita bisa masukkan dalam hati kita menjadi hidayah ya, terutama tadi bismillahi nangkas sepotong. Sebenarnya bukan itu hikmahnya ya. Hikmahnya bismillah dan yakin ya. Bismillah dan yakin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang baru saja kita pelajari. Mungkin yang mau pulang malam hari ini mungkin bisa kendaraannya ditinggal gitu, merem bismillah sampai rumah. Oh, ini ijazah itu. Ini ijazah ini. Kalau yakin ya. Kalau yakin ya, insyaallah. Dekokal. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ya, insyaallah kita bisa kembali lagi. Pekan lalu kita nggak ada ikram karena ada malam 1 Muharram ya. Jadi kita geser ya. Jadi insyaallah setiap pekan ya kita akan selalu berada di ikram. Dan ingat tadi tugasnya yaitu meresume. Resume nggak mesti semua ya, nggak mesti semua, tapi dipilih-pilih ya. Yang paling bagus ya, yang paling bagus 3 yang terbagus akan dapat MR Gold ya. 3 yang terbagus nanti kita pilih, makanya di situ harus ada akunnya apa namanya, di bawahnya itu akun FB kah, akun nomor telepon kah, atau Twitter atau apa gitu ya. Nah nanti kita hubungi ya. Kalau nggak ada nomornya kita nggak tahu siapa yang paling bagus ya. Nah di situ mungkin ada nomor telepon ya, flyer kita sebar, ada nomor teleponnya, biar nanti ada orang yang nanya, ini ngaji dari mana ini ya. Nah nanti kita yang kasih tahu ya, sebagai bagian dari syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti silahkan buat flyernya ya, buat resumenya, kemudian di posting, bisa juga di postingnya di grup WhatsApp masing-masing ya, bisa juga di status WhatsApp ya, silahkan pokoknya ramaikan ya grup-grup WhatsApp dengan resume ya dari pengajian kita di ikram malam ini ya. 3 yang terbaik akan dapat hadiah MR Gold ya, seberat ya 0,025 gram 0,05 gram ya. Ya harganya ya lumayan itu ya, 0,05 gram itu ya. Ya kita di sini alhamdulillah Ustaz, kita buat dinar ya, dinar khairul razikin. Alhamdulillah pecahan 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar, 4 dinar, 5 dinar ada semua, sama 10 dinar ya. Dan insya Allah kita mau launching yang 7 dinar ya. Insya Allah kita mau launching September 7 dinar ya pecahannya. Nanti kita lengkapi semua tuh, 6 dinar, 8 dinar, 9 dinar sampai 20 dinar kita mau ya pecahannya. Tapi ada juga yang 1/4 dinar, setengah dinar. 1 dinar tadi harga 1 kambing ya. 1 dinar itu 1 kambing zaman Nabi gitu ya. Nah, sekarang juga kalau sekarang ini 1 dinar bahkan bisa dapat 2 kambing ya. Betapa ya berharganya emas sekarang, sampai 1 dinar itu bisa 2 kambing hari ini ya. Enggak 2 kambing banget, tapi ya kambing yang kurus bisa dapat 2. Tapi kalau kambing yang gemuk dapatnya 1,5 ya. 1,5. Artinya harga emas bahkan lebih bagus hari ini dibandingkan dengan zaman Nabi gitu ya. Nah, jadi itu syiar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Dan besok ya kita akan launching di bulan besok diingatkan untuk berpuasa. Puasa apa besok? Puasa Tasu'a. Ya, besok puasa Tasu'a hari Kamis, dan hari Jumat puasa
Asyura, ya, puasa Tasu'a, puasa Asyura. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk berpuasa, dan pada saat hari Asyura sekaligus kita juga menyantuni anak yatim, sekaligus kita akan launching, ya, pendaftaran haji kita buka yang reguler, ya, bekerja sama dengan Bank Muamalat, ya. Jadi Bank Muamalat bekerja sama dengan kita untuk pendaftaran haji reguler, ya. Nantikan insyaallah hari Jumat di tempat ini. Mohon izin, mohon maafnya kalau seandainya musolanya lantai 4, ya. Jadi mungkin Ustadz afwan kalau anda nggak kasih tahu antum tadi, ya. Kalau ada 4 lantai ke sini. Ya, karena ini memanfaatkan tempat ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa kasih AC di ruangan ini supaya bisa lebih sejuk, ya, pengajian kita. Mari sama-sama kita akhiri pengajian kita dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 ya, surat wal asri, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita salat, kemudian setelah ini kita makan malam bersama, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.